telah berdiri tegak makhluk berwarna hitam dengan kumpulan kabut yang menyelimuti sekitarnya. Makhluk itu mempunyai sorotan mata yang menakutkan dan memiliki tanduk yang berada di kepalanya, menjadikan makhluk itu tampak menyeramkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sampai sekarang teman-teman masih setia mendengarkan Untung Direkam. Dan saya saat ini ingin melanjutkan tulisan Restu Wiratmaja, Keluarga Iblis. Kita sudah ada di part keempat. Jadi buat teman-teman yang belum nonton, silahkan klik tombol subscribe, like dan juga komen. Cek linknya ada di deskripsi. Dan mari kita dengarkan ceritanya. Tentu saja hal itu membuat Pak Rasman, Bu Nenah, dan Yadi keluar dari kamar. Ternyata mendapati Anita terduduk di lantai depan kamar. "Kamu tadi nguping ya?" senyum Bu Nenah. Ekspresi dingin mereka membuat Anita ketakutan hingga membuat tubuhnya gemetar. "Bu, Ibu," ucap lirih Anita. Bu Nenah mendekati Anita, namun Anita merangkak mundur. Matanya menggambarkan rasa takut yang luar biasa. "Jangan takut Anita, kamu tidak akan mati kok. Tenang saja," ucap Bu Nenah. "Ibu," ucap Anita sambil meneteskan air mata. Bu Nenah pun mengelus rambut Anita. "Kamu tahu mengapa kami melarang kamu sholat di masjid? Itu bukan karena warga yang membenci kami, tapi karena kami takut jika nanti peliharaan Bapak akan menyerang kami balik," ucap Bu Nenah. "Maksudnya Ibu?" tanya Anita dengan terpatah-patah. "Intinya gini, kami takut bahwa aliran hitam kami tercampur dengan aliran putih Ustadz itu. Karena itu kami benar-benar melarang kamu untuk sholat," ucap Bu Nenah. "Kenapa keluarga ini membenci Ustadz Hamdi dan para warga?" tanya Anita. Bu Nenah menengok ke belakang. Pak Rasman dan Yadi tersenyum lebar. "Jawabannya adalah karena kami adalah keluarga iblis. Keluarga penuh dendam, kebencian, rasa ingin menguasai dan ego yang sangat berlebihan. Itu adalah keluarga kami. Kamu mau jadi bagian dari keluarga kami, hah?" tanya Bu Nenah sambil memegangi mulut Anita. Anita menggeleng kepala. "Kamu tidak mau, ha? Kamu tidak mau?" teriak Bu Nenah. Anita menangis sambil terus menggeleng-gelengkan kepalanya. "Kamu menolak? Kamu ingin melawan ibumu ini, ha?" teriak Bu Nenah kembali. "Aku bukan anakmu," ucap lirih Anita sambil meneteskan air mata. "Anita," ucap Bu Nenah dengan pandangan kosongnya. "Kamu siap untuk dijadikan tumbal, hah? Korban penyerangan kita?" tanya Bu Nenah. Anita menggelengkan kepala lagi. "Kamu mau? Hah? Kamu mau?" tanya Bu Nenah dengan tatapan kosong untuk yang kesekian kalinya. Anita pun diseret menuju kamar. Anita berteriak kencang, namun teriakan itu tidak berguna sama sekali. Yadi dan Pak Rasman membantu mengikat kedua tangan hingga kaki Anita di kamar tidur. Mulutnya disumpal kain jarit. "Tidak kusangka kita punya tikus besar di rumah kita." Anita terus menggerak-gerakkan tubuhnya. Dia terus memberontak. "Anita, kamu tahu ini siapa?" tanya Bu Nenah sambil menjilati pisau. Anita berhenti menggerakkan tubuhnya. Tatapannya hanya terpaku kepada bentuk tajam pisau yang sedang dijilati Bu Nenah. "Pisau ini ibarat perlakuanmu. Jika kamu diam, pisau itu tidak akan menyentuh kulit mulusmu. Tapi jika kau memberontak, dia akan menusuk hingga bagian dalam tubuhmu. Paham?" ucap Bu Nenah menggertak.
Anita masih meringis menahan sakit. Air matanya terus membasahi pipinya. Malam ini adalah malam terakhir bagi keluarga Hamdi untuk melihat raut wajahmu, ucap Yadi. Tinggalkan dia. Kita persiapkan diri untuk menyerang keluarga Hamdi, jelas Pak Rasman kepada Yadi dan Bu Nena. Selamat tinggal Anita, ucap Bu Nena sambil tersenyum meninggalkan Anita. Mereka menutup pintu sambil tertawa. Anita hanya memandangi perilaku keluarga asuhnya dengan pandangan yang memelas. Ternyata selama ini dia diasuh oleh orang-orang yang salah. Keadaan yang belum membaik ditambah dengan posisi tubuhnya yang terikat membuat Anita hanya bisa pasrah terhadap keadaan itu. Dalam hatinya, dia tak mungkin akan selamat. Namun hatinya masih ada sedikit keyakinan dia akan menyelamatkan Hamdi beserta keluarga. Ikatan kaki dan tangan Anita menjadi penghalang utama untuk menyelamatkan keluarga Hamdi yang kini berada dalam bahaya. Malam harinya, Hamdi masih berpikir dengan sikap Yadi dan juga keadaan Anita. Mengapa sudah beberapa hari ini Anita tidak pergi ke masjid ya? Batin Hamdi. Hamdi juga berpikir keadaan Anita masih belum pulih sepenuhnya. Hamdi yang masih terdiam diri di kamar mencium bau busuk yang tidak biasanya. Bau busuk ini seperti bau busuk mayat yang sudah dikebumikan lalu dipaksa untuk dikeluarkan kembali. Karena penasaran, Hamdi pun mencoba untuk menuju kamar orang tuanya. Namun betapa terkejutnya, Hamdi melihat ratusan belatung sudah berada di depan pintu kamarnya. Astagfirullahaladzim, apa ini? Karena merasa ada yang menjanggal, Hamdi pun langsung berlari menuju kamar orang tuanya. Bu, Pak, ucap Hamdi memanggil kedua orang tuanya. Pintu kamar langsung dibuka. Dari dalam kamar, kedua tangan Hamdi langsung ditarik. Jangan berisik nak, jangan berisik, ucap Ibu Hamdi. Ibu Hamdi langsung menutup pintu. Dia menyadari ada sesuatu yang mendatangi rumahnya. Banyak jin yang mendatangi rumah kita, ucap Bapak Hamdi. Jin kiriman Pak, tanya Hamdi. Coba kamu lihat, ucap Ibu Hamdi. Hamdi melihat bayangan putih yang menyeret kakinya sambil tertawa melengking. Bu, itu kuntilanak, ucap Hamdi. Ibu Hamdi hanya mengangguk. Coba lihat di jendela itu, Bapak Hamdi. Hamdi terkejut ketika mendapati pocong di depan jendela kamarnya sedang berdiri tegap sambil memandanginya. Bukan hanya itu aja, rumah ini telah dikirim 20 jin untuk membunuh kita, jelas Bapak Hamdi. Bu, kita harus bagaimana? Ada 3 hal yang harus kita lakukan ketika mendapati jin serangan seperti ini. Pertama, perbanyak baca ta'awudz. Yang kedua, yakinkan dalam diri bahwa mereka adalah makhluk yang lemah. Dan yang ketiga, katakan kepadanya, kembalilah kepada tempat asalmu. Suara dentuman keras dari atap rumah membuat Hamdi dan keluarga terkejut. Astagfirullahaladzim, apa itu? Ucap Ibu Hamdi. Bukan hanya itu, ada juga suara tulang yang ditabrakkan satu dengan yang lain. Itu suara jerangkong. Seluruh tubuhnya hanya menyisakan tulang belulang. Kedua tangannya bisa ditabrakkan satu dengan yang lain, ucap Ibu Hamdi. Masih banyak lagi. Kita jangan terpaku pada mereka, ucapnya. Ibu Hamdi langsung menuju tengah kamarnya dan menggelar sajadah. Nak, pimpin ya, ucap Ibu Hamdi. Kenapa harus aku, Bu? Kamu adalah orang yang dinobatkan untuk menjadi pemimpin desa. Jadi kamu harus menghadapi badai sebelum mencapai daratan luas, ucap Ibu Hamdi. Hamdi hanya bisa pasrah. Dia pun langsung duduk bersila di atas sajadahnya. Ibu Hamdi segera mengenakan mukena untuk bersiap diri menghadapi perlawanan jin kiriman itu. Hamdi memandangi kedua raut muka orang tuanya yang tampak tenang. Tidak ada ketakutan sama sekali. Bu, Pak, mengapa Ibu dan Bapak tampak tenang sekali? Bahkan tidak sedikit pun merasa takut, tanya Hamdi.
Ibu dan Bapak Hamdi saling memandang satu sama lain. Sesungguhnya hal yang kami takutkan bukanlah jin dan iblis. Yang kami takutkan adalah hilangnya iman kami ketika berada di puncak maut, ucap Bapak Hamdi. Aku takut, Pak, ucap Hamdi terbata-bata. Apa yang kamu takutkan, Nak? Tanya Ibu Hamdi. Aku takut bahwa jin-jin ini akan menyerang ibu dan bapak. Nak, kamu punya Allah, Tuhan yang melindungi kita semua. Cepat bacakan ta'awudnya sebanyak-banyaknya ya, ucap Ibu Hamdi. Hamdi pun segera memejamkan matanya. Kedua tangannya memilih-milih tasbih sambil melafalkan ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hamdi terus-menerus melafalkan kalimat itu secara berulang-ulang. Rumah Hamdi kini penuh dengan suara teriakan, tangis, tawaan, dan gertakan. Hal itu membuat tubuhnya sedikit gemetaran karena hawa merinding yang dipancarkan oleh jin-jin itu. Hatinya menjadi yakin bahwa mereka adalah makhluk Tuhan yang lemah. Hamdi menenggelamkan diri dalam kalimat ta'awudz, bahkan suatu tekad dan tindakan dalam diri insan untuk perlindungan kepada Allah yang Maha Suci. Telinga Hamdi agak panas. Bisikan demi bisikan terus-menerus diucapkan oleh jin itu. Kamu itu munafik. Kamu itu manusia penakut. Kamu itu penuh dengan kebohongan. Manusia laknat. Di bagian belakang, tubuh Ibu Hamdi sedang dirangkul oleh kuntilanak. Sedangkan Bapak Hamdi di depan wajahnya telah berdiri tegap pocong. Jin-jin itu menggoda mereka bertiga agar menghentikan ucapan ta'awudznya. Hawa panas yang ditumpahkan oleh jin-jin itu membuat mereka bertiga merasa sesak nafas serta bercucuran keringat dingin. Ibu Hamdi dan Bapak Hamdi terus-menerus melafalkan ta'awudznya. Tentu tanpa rasa takut. Yang difikirkannya hanyalah keselamatan dari Hamdi. Sedangkan di rumah Pak Rasman, Anita mendengar suara aneh yang berasal dari kamar Pak Rasman yang digunakan sebagai tempat semedi yang melakukan serangan kiriman untuk keluarga Hamdi. Suara itu seperti suara iblis yang memarahi mereka bertiga dengan bahasa yang kurang dimengerti. Bukan hanya itu saja, kondisi rumah menjadi sangat berantakan. Ini membuat Anita menjadi sangat ketakutan, dan yang diingatnya hanyalah satu hal, yaitu terus-menerus membaca bacaan apa saja yang ada, baik ta'awudz, An-Nas, ataupun bacaan yang lainnya. Hal ini yang membuat Anita semakin yakin, serta sedikit demi sedikit ketakutannya menghilang. Dia teringat pesan Hamdi ketika berada di masjid. Jika ada sesuatu yang membuat kita ragu, sebisa mungkin kita melafalkan ayat kursi, surat An-Nas untuk mengembalikan keyakinan yang telah hilang karena rasa was-was. Yang dipikirkan Anita kala itu adalah bagaimana cara dia bisa keluar dari kamar dengan posisi terikat seperti ini. Sedangkan mereka bertiga, Pak Rasman, Yadi, dan Bu Nena, terus-menerus melakukan persemediannya untuk membunuh keluarga Hamdi yang sekarang sedang diserangnya. Namun ia yakin Hamdi adalah orang yang kuat dan pemberani. Dengan keistiqomahannya dalam beribadah tentu akan menjadikan rasa yakinnya semakin kuat. Begitu juga dengan hal menetralisir. Sudah beberapa kasus yang dilakukan Hamdi untuk menyerang balik, bahkan menetralkan kembali orang-orang yang kesurupan. Keadaan rumah Hamdi masih berkecamuk. Hal ini disebabkan karena energi yang diberikan oleh Pak Rasman. Dan ini membawa resiko terbesarnya. Jika mereka gagal membunuh Hamdi dan keluarganya, maka Pak Rasman, Bu Nena, serta Yadilah yang akan terbunuh. Beberapa kasus yang menjadi ikatan kuat serta perjanjian yang terikat. Jika korban gagal dibunuh, maka pelaku yang menyerang itu sendirilah yang akan terbunuh. Hamdi terus komat kamit membacakan ta'awudz. Bisikan demi bisikan yang ingin menggagalkan Hamdi terus-menerus berdenging di telinganya.
Cincin itu bahkan tidak menyerah untuk mundur selangkah pun sebelum Hamdi dan keluarganya benar-benar terbunuh. Hamdi masih meyakinkan diri bahwa segala bentuk penyerahan atas dasar kebencian maka akan berbalik arah kepada orang yang menyerangnya. Jin itu kemudian berbisik, Kau itu munafik. Kau itu memang licik manusia. Manusia pembohong. Surgamu adalah nerakaku. Tuhanmu sekarang sedang membencimu. Entah mengapa hati Hamdi terasa semakin tenang. Dirinya berhasil menenggelamkan diri dalam lafaz awud, sehingga tak ada keraguan secuil pun yang membuat dirinya goyah serta memiliki rasa was-was. Hamdi mengambil sorban yang berada di pundak sebelah kirinya. Bersama dengan itu, kuntilanak merangkul tubuh Ibu Hamdi dengan perlahan melepas rangkulannya. Begitu juga dengan pocong yang berada di hadapan Hamdi. Sedikit demi sedikit jin-jin yang berada di dalam kamar perlahan menjauh. Mereka tahu apa yang akan dilakukan oleh Hamdi. Tentu bersamaan dengan itu juga Anita terus melafalkan surat An-Nas, ayat kursi dan ayat-ayat lain. Minal jinnati wan nas. Anita menekankan kalimat itu dengan sekuat-kuatnya. Tentu saja hal itu membuat para penghuni jin yang berada di rumah Pak Rasman berlarian kalang kabut. Bukan hanya itu, Hamdi juga memukul sorbannya 3 kali tepat di atas sajadah. Dengan seketika, dentuman besar seperti ledakan berdenging keras hingga membuat telinga Hamdi, ibu dan bapak Hamdi mengeluarkan darah. Dan alhasil, bapak dan ibu Hamdi yang tidak kuat menahan rasa sakit di telinganya menjadi goyah serta kehilangan keseimbangan. Nak Hamdi, teriak ibu Hamdi. Hamdi langsung menengok ke arah ibunya. Astagfirullahaladzim, Bu, ibu. Hamdi segera mengangkat tubuhnya yang kedua tangan serta mukenanya telah berlumuran darah. Berlanjut kepada bapaknya yang tubuhnya telah terbujur kaku dengan posisi sujud menghadap kiblat. Hamdi segera mengangkat tubuh bapaknya menuju kasur. Ibu, bapak, astagfirullah bu, pak. Hamdi segera keluar dari kamarnya. Ketika dia menengok ke arah depan jendela, telah berdiri tegak makhluk berwarna hitam dengan kumpulan kabut yang menyelimuti sekitarnya. Makhluk itu mempunyai sorotan mata yang menakutkan dan memiliki tanduk yang berada di kepalanya, menjadikan makhluk itu tampak menyeramkan. Namun makhluk itu hanya memandangi Hamdi dari luar saja. Setelah itu tubuhnya menghilang bersama kabut yang mengintari kepergiannya. Ya Allah, lindungi hambamu ini ya Allah. Kepala Hamdi mulai terasa berat. Dia harus menuju ke dapur untuk mengambil es batu, kasa, serta plester. Tubuhnya agak kurang seimbang. Beberapa kali dia terjatuh, namun tekadnya masih bisa menguatkan untuk bangkit kembali. Hamdi langsung membuka kulkas dan mengambil beberapa buah es batu. Lalu dia juga mengambil palu berukuran sedang serta wadah untuk tempat es batu itu. Bersamaan dengan itu, dia memukul hingga hancur es batu itu. Dia mencari kotak P3K untuk mengambil kasa serta plester. Hal ini ia lakukan untuk melakukan pertolongan pertama ketika telinga mengeluarkan darah yang gunanya untuk menahan dan menghentikan pendarahan. Hamdi langsung menuju ke kamarnya dan segera memberikan pertolongan pertama kepada kedua orang tuanya. Bu, Pak, sabar ya Bu, pertahankan, yang kuat ya Bu, Pak. Hamdi segera menekan telinga kedua ibunya. Setelah itu ia mengopres bagian yang terluka dengan es batu yang dibungkus dengan kain. Setelah selesai, tubuh Hamdi tergeletak di dekat tubuh kedua orang tuanya dengan posisi kedua tangan yang penuh darah. Lain halnya dengan Anita yang masih terperangkap di dalam rumah Pak Rasman. Dia tampak ketakutan manakala mendapati teriakan minta tolong dari kamar Pak Rasman itu sendiri. Teriakan itu membuat tubuh Anita gemetar dan terus-menerus berusaha untuk melepaskan ikatan itu. Panas, panas, teriak Bu Nena yang mendekat ke arah kamarnya. Tubuh Anita mulai gemetaran ketika mendapati teriakan Bu Nena yang mendekati kamarnya. Tiba-tiba
pintu kamar Anita terbuka dan seorang masuk ke dalam kamarnya sambil menutupi wajah dengan kedua tangannya. "Anita, tolong ibu nak, tolong!" teriak Bu Nenah. Anita menggerak-gerakkan kedua tangannya serta kakinya. Prak! Tubuh Bu Nenah terjatuh tepat di depan pintu kamarnya. Wajahnya sudah menghitam seperti terbakar. Kedua tangannya hanya menyisakan kulit dan tulang. Bu Nenah tewas di tempat. Kemungkinan besar Yadi dan juga Pak Rasman tewas di kamar. Anita hanya bisa bergantung pada keajaiban. Kedua matinya meneteskan air mata. Perasaan campur aduk. Dia tak sanggup lagi menghadapi segala permasalahan yang baru saja ia hadapi. Anita mengembuskan nafasnya secara perlahan. Dia harus tenang untuk melanjutkan hari esok yang lebih baik. Dan karena merasa lelah, Anita tertidur sambil menahan rasa takut dan kesedihan yang mendalam. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Restu Wiratmaja kali ini. Ceritanya sudah selesai. Mungkin teman-teman masih penasaran seperti apa kelanjutan Anita dan juga Ustadz Hamdi. Kepoin langsung ya. Restu Wiratmaja, linknya ada di deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.